Oke, Fir, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Silahkan kalau udah Hmm, didiskusin. ini Pak, jadi saya masih bingung dalam penulisan cover letter, surat lamaran sama di body email. Itu gimana ya Pak? Perbedaannya tuh apa gitu? Oke, body email niatnya itu adalah ya untuk memberitahu tujuan mengirimkan email apa. Inti dari body email adalah perkenalan diri dan penyampaian maksud. Maksudnya itu adalah ya tujuanmu ngirim email beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, surat lamaran sama cover letter dia juga punya tujuan yang sama, yaitu niat kamu kenapa ngirim lamaran tersebut kayak gitu. Surat lamaran atau cover letter. Bedanya adalah kalau surat lamaran dia ibaratnya mirip kayak email. Jadi ibaratnya perkenalan diri dan penyampaian maksud saja. Tapi kalau pakainya cover letter dia lebih spesifik. Jadi di situ lebih selain perkenalan diri dan penyampaian maksud, di situ kamu detailkan lagi terkait dengan background kamu yang dihubungkan dengan posisi yang kamu lamar, kenapa kamu cocok di posisi itu secara detail dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Kayak gitu. Nah, Oh body iya. email kayak gitu ya. Body email itu wajib ada nggak? Wajib ada. Cover letter atau surat lamaran wajib ada nggak? Tergantung gitu. Kalau diminta ya berarti jadi wajib. Kalau nggak diminta ya diupayakan, disarankan. Kayak gitu, paham kan? Kayak gitu. Jadi bedanya di Iya Pak. situ, cover letter dan biasanya kalau body email ya simple aja kayak gitu. Boleh nggak body email sama seperti surat lamaran, kamu copy paste boleh kayak gitu. Nah, yang sedikit berbeda tuh tadi cover letter sama surat lamaran gitu. Karena kalau cover letter tuh bener-bener yang spesifik, kamu nyebutkan pengalaman dan skill-skill relevan yang dihubungkan dengan posisi-posisi yang kamu lamar tersebut, bener-bener naratif kayak gitu ya gitu. Terus di situ kamu akhirnya menyampaikan bahwa kenapa cocok dan kalau kamu diterima di situ kamu akan ngelakuin apa gitu. Ngejualnya tuh dari sisi situ gitu. Itu yang ada di Oh cover iya. letter kayak gitu. Oke, itu sih. Dan biasanya dijadikan satu file ya Pak? Ya, dokumen-dokumen yang kamu kirim, khususnya yang dikirim via email, bisa dipastikan jangan hanya mengirimkan CV saja. Jadikan satu file PDF yang terdiri dari banyak halaman. Kayak gitu. Dokumen-dokumen pendukungnya, variasinya bisa macam-macam. Yang penting tidak usah mengirimkan dokumen pribadi di awal, kalau nggak diminta. Gitu. KTP, KK, BPJS, buku tabungan, akta lahir, paspor, gitu-gitu, NPWP gitu-gitu itu nggak usah dikirim di awal kalau nggak diminta kayak gitu. Susun aja. Tergantung nanti kamu punyanya apa. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, lamaran, CV, ijazah, transkrip, foto, lamaran, CV, portofolio, lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat, terserah. Oh iya. Disesuaikan aja kayak gitu. Yang penting jangan ada rilis dokumen pribadi di awal. Oke. Terus apa lagi? Eh, terus kan biasanya di lowongan pekerjaan itu harus harus memasukkan pas foto juga ya Pak, yang Mm, dikirim sama surat lamaran dan lain-lainnya. mm, mm. Nah, itu disatukan juga jadi satu file atau gimana ya, Pak? Nanti Ya, ukuran fotonya besar atau gimana? iya. Beberapa lowongan pekerjaan itu khususnya di Indonesia, aku ngomongnya konteksnya di Indonesia ya, kayak gitu. Sebenarnya ada secara global tuh masih ada pro kontra. Foto tuh penting nggak penting gitu. Karena ada yang ibaratnya masih kontra karena itu nanti subjektif banget. Nanti ada diskriminasi terkait dengan penampilan dan lain-lain. Tapi ada juga yang tim pro yang ibaratnya ya kita tuh pengen tahu orangnya tuh kayak gimana, kesan pertamanya gimana, citra perusahaan mau ditempelin ke orangnya masa kita nggak tahu wujudnya dan lain-lain kayak gitu. Nah, disarankan tetap ada foto. Nah, foto ini ada yang pas foto, ada yang foto yang full badan, tergantung posisi yang kamu lamar kayak gitu. Dan bahkan walaupun nggak diminta ngelampirin foto, kamu ngelampirin foto kalau memang posisi itu membutuhkan penampilan tertentu, misalkan jadi resepsionis, sekretaris, PA, pramugari gitu ya, CS, teller, ya nggak apa-apa lampirin pas foto dan foto full badan. Kalaupun misalkan nanti akhirnya kamu ngelampirkan pas foto aja, gimana caranya? Nggak usah pas foto yang kegedean. Jadi kamu ibaratnya tuh di-insert dulu ke Microsoft Word gitu loh. Di-insert, jadi Oh ukurannya tuh ya iya. segitu. Gitu. Nanti kalau misalkan kamu ngirimnya itu ada dua, jadi pas foto sama full badan bisa dibikin atas bawah kayak gitu. Jadi proporsional. Kan banyak tuh yang lampiran langsung begitu PDF kita scroll ternyata pas foto gede banget kayak gitu ya jangan kayak gitu sih Iya. gitu nggak proporsional ya kayak gitu. Oke. Oh iya. Terus ini Pak,
Apakah masih boleh melamar jika lowongan perusahaan sudah lebih dari 1 bulan yang lalu? Wah, keren nih pertanyaannya. Nanti kamu buka channel YouTubeku, banyak belajar dari playlist FAQ seputar karir. Oke. Ini salah satu pertanyaanmu ini pernah aku bikinin konten kayaknya bulan lalu deh gitu. Di situ aku bikin video judulnya Jangan mudah melewatkan loker kedaluarsa. Kayak gitu. Oke. Jangan mudah melewatkan loker kedaluarsa gitu. Nah, kalau ada loker kedaluarsa itu apa yang bisa kita lakukan? Kalau ditanya boleh atau enggak ngelamar kerja yang udah sebulan yang lalu, ya jawabannya adalah boleh, boleh-boleh aja silahkan. Tapi gitu, kamu di sini harus punya kesadaran, jangan terlalu berharap 1 bulan yang lalu. Yang kedua, jangan melakukan pengabaian terhadap loker-loker terkini. Hanya karena kamu melihat, oh loker-loker sebulan yang lalu tuh ternyata lebih mudah menemukan bidang atau posisi yang aku inginkan. Makanya sekarang aku ngabisin waktu untuk nyari loker-loker 1 bulan ke belakang kayak gitu. Akhirnya loker-loker yang baru rilis hari ini, kemarin, kemarin lusa, malah kamu abaikan. Nah, jangan kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai ada semacam itu. Nah, biasanya aku sarankan apa? Kalau kamu ngelihat ada lowongan kerja yang udah rilis dari 1 bulan yang lalu. Satu, serap informasinya dulu. Serap informasi itu artinya berarti perusahaan ini pernah butuh orang untuk posisi ini. Berarti mungkin nanti perusahaan ini akan butuh untuk posisi yang sama. Yang nomor dua, di info locker tersebut ada alamat email misalkan. Nah, alamat email ini nih bisa aku hubungi nih buat nanya-nanya atau ngirim lamaran. Sekarang tinggal kamu pilih. Kamu mau ngelamar kerja ke sana langsung atau kamu nanya gitu. Bahwa pada saat kamu baru saja memperoleh info loker namun usia udah 1 bulan yang lalu tapi kamu tertarik untuk posisi itu. Apakah posisi tersebut masih dibuka gitu? Karena nggak ada info dibuka tapi nggak ada info misalkan pendaftaran paling lambat sampai kapan itu nggak ada kayak gitu. Atau yang ketiga, sambil nanya, sambil ngirimin CV, paham nggak? Jadi tadi Iya, paham, Pak. ada 3 hal nih, ada 3 hal. Kamu langsung kirim, nggak usah nanya-nanya. Yang kedua, kamu nanya doang. Yang ketiga, kamu nanya sambil ngirimin CV. Nah, aku akan nyaranin yang ketiga ini, gitu, Oh, iya. gitu. Karena sebenarnya yang ketiga ini tuh mirip sama kayak yang pertama, tetap ngelamar-ngelamar juga, tapi di sini ada tanya-tanyanya dulu, semacam itu. Kenapa kok ada tanya-tanyanya dulu? Mungkin di situ kamu bisa menyampaikan bahwa misalkan posisi yang dibuka itu admin gitu ya. Tapi kamu di situ menyampaikan gitu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya ini. Saya memperoleh alamat email ini berdasarkan poster lowongan pekerjaan yang Anda posting melalui LinkedIn 1 bulan yang lalu. Mohon informasinya, apakah poster lowongan pekerjaan tersebut untuk posisi ini masih dibuka? Saya tertarik untuk bekerja di perusahaan ini PT apa gitu kamu sebut ya. Untuk posisi admin, staff QA, staff QC atau posisi lain yang relevan dengan jurusan saya gitu. Terus sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini gitu. Atas jawaban dan kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu ya. Nanya yang lamar gitu. Digabung gitu bahasanya, coba kamu latih deh. Kayak gitu. Oh, Jadi iya, kalau baik. memang kalau nanya ya dijawab, kalau nanti akhirnya diproses ya alhamdulillah, syukur-syukur kan udah dikasih kan, kamu ngasih dokumen sekalian gitu. Kalau dicuekin ya balik lagi tadi, jangan terlalu berharap karena udah lama gitu. Kan ibaratnya kenapa sih kok kita jangan terlalu berfokus sama loker-loker yang udah dulu-dulu kayak gitu. Kita logikanya gini, perusahaan itu kalau lagi butuh orang pasti buka loker, ya enggak? Jadi perusahaan yang buka Iya. loker itu kan pengen segera terpenuhi dong kebutuhan orangnya, ya kan? Kan nggak mungkin buka lokernya sekarang itu untuk nanti kerja yang misalkan 7 bulan lagi gitu-gitu. Nah itu kalau itu beasiswa kali ya kayak gitu. Atau anak-anak magang yang dijadwalnya jauh-jauh hari gitu kan. Jadi kamu tahu bahwa ya ini ada kemungkinan mungkin orangnya udah mulai kerja, mungkin proses rekrutmennya udah sampai interview atau apa kali gitu kan. Gitu. Tapi kamu harus sadar bahwa tiap hari itu selalu ada apa? Selalu ada loker baru yang rilis dan rilisnya itu banyak sumber. Ada lewat email, LinkedIn misalkan atau sosmed lain gitu ya. Official sosmednya perusahaan, lewat website, lewat job portal A, B, C, D, E kayak gitu. Nah itu masa nggak ada posisi yang sama kayak gitu, gitu. Sekarang kamu lihat dulu, dalam waktu 1 hari kamu bisa nemuin berapa loker? Sehari aku bisa nemuin 500 loker.
Dari 500 loker, berapa yang loker-loker itu tuh merupakan loker-loker hari ini atau minggu ini, dan berapa loker yang ke belakang-belakang, seminggu ke belakang, kayak gitu. Nanti kamu lihat, oh ternyata ya lebih banyak yang ini, nggak sebanding loh loker yang sebulan yang lalu. Akhirnya apa? Itu hal kecil. Jangan jadikan atensi utama. Pikir ini yang loker-loker yang sekarang. Atau enggak gitu deh, dari 500 loker tadi misalkan yang kamu temuin sehari, berapa yang bisa kamu lamar? Ya paling cuma 100. Oke, dari 100 yang bisa kamu lamar, berapa yang loker merupakan loker terbaru? Berapa yang merupakan loker yang sebulan yang lalu? Paling cuma berapa sih? Gitu. Jangan sampai salah atensi, salah fokus. Yang itu nggak dapat, yang ini nggak dapat. Hanya karena salah fokus saja, salah prioritas. Kayak gitu. Paham ya? Gitu Paham, sih. Pak. Oke. Terus Pak, kalau misalnya kan kita tuh udah nyoba lamar ke satu perusahaan A gitu. Hmm. Misalkan perusahaan itu ngebuka lowongan lagi, kita lamar lagi boleh nggak Pak? Ya, aku jawab dulu ya. Itu juga videonya juga udah aku bikin gitu. Boleh nggak kita melamar pekerjaan di perusahaan yang sama? Jadi kayak gini. Kalau dia rilis lokernya itu mau bersamaan atau enggak kayak gitu. Nah, ini kamu harus pertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah posisi yang kamu pengen lamar juga itu terlalu nyebrang nggak dengan skillmu yang udah ada, paham nggak? Gitu. Jadi nanti jangan kesannya tuh kayak asal ngelamar gitu loh, gitu. Nyoba boleh nggak? Balik lagi. Kalau ditanya boleh nggak, boleh ya, kayak gitu. Kamu nanti juga bisa riset banyak ya di website-website perusahaan yang dia tuh bikin kolom FAQ sendiri gitu. Di mana di situ selalu ada yang bilang boleh lebih dari satu, ada yang maksimal satu, tapi ada yang beberapa tuh disarankan bahwa silahkan lamar yang sesuai dengan keinginan dan kompetensi. Biar kamu nggak buang-buang waktu. Kalau memang posisi yang dibuka lagi juga masih sejenis nih gitu. Ibaratnya jurusanmu tuh juga bisa untuk itu gitu. Ya nggak apa-apa dicoba kayak gitu. Oke, gitu. Buat dirilis gitu. Tapi nanti kalau Berarti Pak, misalkan kalau dirilis oh info iya. lokernya itu nggak bersamaan, sorry, kalau bersamaan, ya pertimbangin lagi dulu di situ. Kayak gitu. Kalau memang ada rekruternya yang bisa ditanya, tanya aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau misalnya satu perusahaan ngebuka loker buat QC sama QA, kebetulan jurusan saya bisa masuk gitu Pak. Saya boleh lamar kedua-duanya nggak Pak? Atau salah Boleh, satu aja? boleh kalau mau lamar Baik. dua-duanya. Plus kalau ada R&D juga sekalian coba gitu misalkan. Cuman tetap kamu harus menunjukkan ya tadi yang alasan yang kuat gitu. Kenapa anggap aja aku terima dokumen. Kenapa orang ini cocok buat QA, QC dan R&D ya? Itu harus terpampang di situ gitu. Oh iya, Oke. baik. Terus kalau untuk agar cepat dapat panggilan ya Pak, biar di notice gitu CV saya sama HR di perusahaan itu bagaimana ya Pak? Agar gampang dinotis sama perusahaan itu sebenarnya adalah kata kuncinya tuh berisik. Jadi kamu harus berisik gitu. Jadi ibarat kamu lah tenang kamu teng 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 teng, atau gini kamu teriak-teriak berisik. Maksudnya berisik itu adalah aktivitasmu yang berisik. Aktivitas berisik tuh gimana? Pada saat kamu sudah punya CV bagus, anggap aja CV-mu bagus, dokumen pendukung bagus. Maka berisik nomor satu itu adalah ngirim lamaran dalam jumlah banyak gitu dalam sehari. Teman-teman di grup locker rata-rata per hari bisa 20 sampai 30 CV rilis per day dan itu every day. Mau hari libur kayak enggak kayak gitu, itu bisa. Kenapa? Ditarget gitu. Aku harus bisa sekian lamaran kalau enggak aku belum tidur kayak gitu. Kenapa bisa ditarget? Sumbernya banyak. Ada dari job portal A, B, C, dari LinkedIn, dari website perusahaan, dari grup WA aku, 6. Masing-masing 5 aja udah sampai 5, 5, 5, 5, 30 gitu. Dua, 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 dua udah 12 kayak gitu. Nah, kirim jumlah banyak dengan tadi konsisten gitu. Berisiknya tuh di situ. Nomor satu. Jangan hari ini ngirim banyak, besok dikit, besok enggak. Mentang-mentang weekend ikutan libur gitu loh. Enggak gitu. Jadi tetap ngirim. Itu apalagi yang dikirimnya via non email kayak gitu. Yang pakai sistem ETS itu kan nggak peduli waktu dia 24 jam juga nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama berisik yang pertama yang harus kamu lakukan. Berisik yang nomor dua itu adalah berisik apa? Berisik di sosmed. Aku sampai bilang ini pendapatku pribadi. Harusnya tuh job seeker tuh dilarang susah ditemukan di sosmed dan tidak aktif di sosmed. Bukan untuk kebutuhan entertainment ya, bukan hiburan semata, bukan untuk urusan pribadi sama bestie-bestimu bukan.
Tapi gimana caranya kamu gunain sosmed itu jadi portofolio online-mu, portofolio digitalmu. Jadi begitu ada orang rekruter kepo ngetik namamu di Google Search atau di platform manapun gitu ya, entah di LinkedIn, di TikTok, di Facebook, di X, di IG gitu, ada gampang ketemu akunmu dan saling disangkutin. Jadi orang kalau buka IG-mu bisa nemuin LinkedIn-mu, orang kalau ngunjungin TikTok-mu bisa nemuin inimu, terus diputer-puterin, di-pooling aja ke LinkedIn misalkan. Nah nanti di LinkedIn kamu juga aktiflah di sana. LinkedIn itu sosmed juga gitu. Jadi selain kamu punya akun, dilengkapi dulu, isinya harus benar. Setelah itu baru kamu sambil nyari-nyari kerja, sambil kamu tadi branding, namanya sosial media. Jadi ada unsur sosialnya. Setiap hari wajib connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, reshare repost postingannya orang sesekali. Sesekali. Karena kalau kalau kamu reshare repost, yang keren bukan kamu, orang yang bikin postingan otentiknya. Jadi berani mulai bikin konten otentik, kamu sendiri yang bikin. Kamu punya background ilmu, bikin konten juga bisa sambil buka buku, cari referensi gini gitu gitu. Branding secara rutin. Nah, rame inilah yang nanti akhirnya akan bikin kamu gampang dinotis. Kenapa gampang dinotis? Satu, orang itu nggak tahu dapat kerjaan itu gara-gara cara yang mana. Ada orang yang dapat kerja gara-gara sibuk melamar kerja, ngirimin CV, terus banyak panggilan, akhirnya keterima. Ada juga orang yang ditawari kerja di DM lewat LinkedIn, di DM lewat mana gitu-gitu. Nah, karena dua-duanya ini mungkin, makanya kamu optimalkan dua-duanya. Sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu sibuk branding. Melamar kerja itu meningkatkan kemungkinan kamu diterima gara-gara ngelamar, branding itu aktif di sosmed itu biar ditemukan. Gimana caranya kamu berharap ada orang nge-DM LinkedIn nawarin kerjaan? Kalau teman segitu-gitu aja bikin postingan juga nggak pernah, isinya share repost mulu, tapi berharap pengen dikenal jago di bidang tadi QC, R&D, QA gitu-gitu. Gimana? Nggak pernah bikin postingan sharing ilmumu soal QA, sharing ilmumu soal QC. Sharingnya cuma saya sertifikat, saya habis wisuda, saya habis mengikuti pelatihan ini, saya cuma kumpulan sertifikat doang. Padahal itu kita nggak terlalu butuh itu. Aku bukan HR, aku user ya, ibaratnya gitu. Aku pakai sudut pandang user. Sharing kalau cuma sharing sertifikat-sertifikat mulu atau kayak momen pada saat oke, aku nih lagi ngelakuin ini sama teman-teman gitu-gitu. Oke, itu bagus. Tapi bayangin kalau postinganmu itu dilihat seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi gitu. Udah gak menarik gitu kumpulan sertifikat kayak gitu. Tapi bayangin kamu tuh dengan mengikuti pendidikan formal di kampusmu tuh kamu punya ilmu apa? Sharing lah soal itu. Bahkan sharing-sharingnya tuh dikemas yang orang yang bukan dari jurusanmu itu bisa menikmati itu. Gitu. Aku kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Apa iya aku harus selalu posting soal ngajar anak-anak SD, misalkan aku jadi guru SD pengen pindah kerja? Ya enggak. Aku bikin postingan gitu, kosakata yang ditemukan di rumah. Ya, ini kata-kata gini, ini cara berkomunikasi di sini terus bikin konten kayak begitu. Gitu. Ringan kontennya, siapapun bisa menikmati. Nah, coba kamu pikirkan hal semacam itu. Buat apa branding? Nanti kalau postinganmu rutin, pasti kan ada dengan tumbuhnya aktivitas tadi ya di mana-mana kayak gitu. Nanti kan pasti kan pengikutnya yang nonton kan makin meningkat. Apalagi tadi kamu bikinnya langsung tuh di sosmed lain juga gitu. Kamu bikin konten dalam bentuk video pendek, kamu posting di LinkedIn, kamu posting di Shorts YouTube, kamu posting di Reels IG, kamu posting di VT gitu, di TikTok gitu. Sekalian nanti kalau postinganmu banyak enak gitu. Jangan sampai nanti kamu ngelamar, saya orangnya ahli di bidang ini, dicari IG-nya ternyata diprotek. Sekalinya nggak diprotek, nggak ada postingan. Padahal waktu di interview jawabnya, saya orangnya komunikatif, mudah bergaul gini. Gimana kita percaya sosmedmu nggak aktif? Sosmedmu tidak mengatakan itu, gitu. Gitu. Nah itu jangan sampai kontradiksi antara aktivitas online kita dengan apa yang kita klaim. Kamu pengen di branding sebagai apa? Tapi kan sosmed untuk hal pribadi, betul. Tapi kenapa kamu tidak menurunkan toleransi privacy kamu gitu ya? Hanya biar apa? Biar brandingmu tuh naik. Kamu tuh dikenal sebagai apa? Gitu. Kita pakai sudut pandang gitu. Kalau misalkan ada orang nggak kenal, tiba-tiba datang ke rumahmu, gitu. Bu Fira, saya ini dong ngecek-ngecek kamar Anda dong, saya ke dapur Anda dong. Pasti nggak boleh orang nggak kenal, bener nggak? Gitu. Iya, Iya. karena itu privacy. Apalagi orang nggak dikenal, pasti tiba-tiba masuk gitu. Tapi sebagian orang di luar sana tahu bahwa itu ada peluang dengan aku menurunkan toleransiku terhadap privasiku. Dengan melakukan apa? Pernah lihat nggak orang bikin video room tour? Guys, ayo kita jalan-jalan, aku ajak ke sini-sini nih.
Dia tuh malah nyuruh penontonnya yang bahkan dia nggak kenal nonton, dia review ke belakang ini gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu pamer dan lain-lain, tapi kita pakai sudut pandang tertentu gitu. Dengan dia menurunkan itu, di mana orang definisi umum ya orang yang dikenal nggak boleh ngeliat-ngeliat di dalam gitu kan. Nah ini malah bener-bener bikin vlog gitu. Ada in my life di rumah, ayo kita ke sini gitu. Akhirnya apa? Video dia upload, dia terkenal, dia dapat AdSense gitu, dapat duit, dapat endorse ini itu. Di saat kita masih mempertahankan definisi umum. Nah ini loh peluang itu kayak begitu. Halnya sama, melihat dari sudut pandang yang beda, nanti jadinya beda. Nah sekarang kamu lihat, orang tahunya misalkan di sosmed A, itu cuma buat posting-posting momen aja sih aku jalan-jalan sama teman-teman. Iya boleh, gitu. Berapa banyak teman-teman yang akhirnya lebih open jadi kayak begitu. Gitu. Real gitu. Aku ada teman yang dia kerjaan pertamanya, dia itu gaji Bandung tuh berapa sih? 3, sekian. Pokoknya nggak sampai 4 juta. Dia dapat gaji pertama tuh 3, sekian. Tapi aktif di sosmed akhirnya dapat endorsement di yang masuk lewat sosmednya gitu. Kalau di total ya lebih dari 20 juta per bulan gitu. Jadi malah padahal kita di pikiran kita adalah gaji kontrak itu pasti lebih gede daripada gaji freelance. Lah kalau freelance dia ada 10, ada 20 gitu. Gitu ya, gaji di sini kalah gitu. Nah, ini hal-hal semacam ini yang nanti tidak terduga kan kayak gitu. Yang penting tuh apa sosmed itu diaktifin dulu. Kita prediksi aja ke depan. Zaman itu kan dulu nggak ada internet, tiba-tiba ada internet, ya nggak? Dulu nggak ada aplikasi gini. Nah, sekarang kamu bayangin, kira-kira ke depan nih, kayak 50 tahun ke depan, kejauhan ya. Kalau berapa 10-20 tahun ke depan, kira-kira tuh trennya tuh tren ke digital atau ke manual lagi, digital nggak ada. Kan pasti kan berlomba-lombanya ke online ke digital gitu kan? Gitu. Iya, Pak. Nah, artinya usaha kamu ya tadi, kegiatan digitalmu ayo sambil eranya ini jalan sambil kamu naikin terus. Karena kamu nggak tahu, mungkin sekarang belum terlalu berguna branding itu. Tapi nggak tahu kan 5 tahun, 10 tahun lagi gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Akhirnya kalau cuma jadi orang hebat saja, tapi di sosmed susah ditemukan, gimana? Validasinya gimana? Orang tahunya gimana? Makin ke sini bukankah pesaingmu makin banyak? Teman seangkatan, adik tingkat, orang-orang sejurusan dari kampus lain gitu. Memang pesaingmu semua gitu. Nah, itu yang akhirnya kamu harus sadari, oh ini ke depan nih masalah digital online gini, oke aku gunain sosmedku. Di saat sekarang nih mungkin banyak orang yang lengah nih, sosial media hanya untuk hiburan aja. Kamu pakai untuk branding, kayak gitu. Nah itu yang bisa kamu lakukan. Paling gampang tuh sosmed apa? Optimasi LinkedIn aja dulu. Baru nanti kalau LinkedIn disambungin sama sosmed lain yang kamu punya gitu. Nah itu akhirnya nanti dinotis. Termasuk kalau ngirim misalkan lewat job portal, lewat apa job street. Kita kasih contoh job portal yang paling gede. Habis kamu, kebanyakan orang pakai job street, kirim, 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 kirim gitu. Kenapa kamu nggak habis ngirim, direkap dulu tuh PT-nya, kamu punya Excel atau spreadsheet gitu ya. Ya hari ini kamu ngirim di PT ini untuk posisi ini, lokernya dari Jobstreet, kirimnya via Jobstreet misalkan gitu. Habis gitu nama PT-nya kamu cari di LinkedIn. Terus cari tuh perusahaannya, follow perusahaannya, terus di filter bagian people, cari yang jadi HR, connect tuh gitu. Terus misal sehari 2 hari lagi di confirm, perkenalan diri. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. 2 hari yang lalu saya melamar pekerjaan di PT Anda sebagai ini berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui Jobstreet. Apabila Bapak adalah HRD atau rekruter yang memproses lamaran saya tersebut, dipersilahkan Pak apabila masih membutuhkan informasi terkait kualifikasi saya untuk mereview akun LinkedIn saya sehingga nantinya saya bisa memberikan informasi terkait kualifikasi saya. Salam kenal dan terima kasih ya Pak. Dah kirim, mau dibalas kayak nggak dibalas kayak kamu lakuin itu, ngobrol. Kamu harus sadar di belakang job portal itu orang. Kalau kamu nggak ngerasa dokumenmu ini nggak direspon, ngomong sama orangnya. Pernah ini nggak kamu pesan sesuatu gitu, datang ke resto, pesan dah, nggak datang-datang nih yang kamu pesen, padahal minum aja belum. Kadang datangnya cuma piring sama tisu gitu kan. Yang kamu lakukan apa? Diem atau datang cari orangnya? Mas, ini saya udah pesan kalau nggak datang ini yang dia baru datang kok malah udah nyampe minumannya, saya nggak ada apa-apa gitu. Gitu. Kan kamu ngomong kan akhirnya sama orangnya gitu loh. Karena kamu tahu Iya, yang Pak. datang ke table ini bukan orang gitu. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau balik lagi, kalau kamu nyari loker, responnya lama, ya langsung cari cara untuk menghubungi orangnya. Itu kok lama sih gitu. Seolah-olah bilang gitu, tapi kan nggak bilang gitu. Kamu kan nggak kayak, selamat siang Pak, maaf saya kemarin ngelamar, masa lama sih responnya? Kan nggak gitu. Kamu harus penyampaian perkenalan diri dan menyampaikan dengan elegan semacam itu. Sadari, mau ngirim lewat inilah, 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 lewat job fair lah.
Di belakang itu semua ada orangnya gitu. Ini termasuk apa? Nanti kalau kamu punya incaran perusahaan, aku pengen banget nih setengah mati nih pengen kerja di perusahaan ini nih gitu. Tapi kalau lokernya nggak ada ya. Tapi kok kayaknya keluar masuk mulu nih orang-orang ini dapatnya dari mana gitu. Gitu. Ya caranya gimana? Ya cari HRD-nya, cari calon usernya gitu. Gitu. Kalau kamu misalkan pengen ngelamar jadi staff QA, cari tuh di LinkedIn HRD sama orang jadi QA manager, connect aja gitu. Dengan ngelihat ada orang kerja jadi QA manager kan kamu jadi tahu nama perusahaannya. Oh, ada ya perusahaan namanya ini ya. Coba kamu cari. Kan kadang gitu. Kadang kita harus nemuin orangnya dulu biar punya ide perusahaannya apa. Karena kita tuh nggak tahu di luar sana tuh banyak perusahaan yang nyari orang kayak kita, tapi referensi kita nama-nama perusahaan kan kita nggak tahu gitu. Barangkali dengan LinkedIn kamu nemuin orangnya, jadi tahu ini jabatannya itu, ternyata ada nama PT ini kamu browsing, ternyata di websitenya ada loker gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang dibolak-balik gitu. Nah, kalau kamu dari yang aku ceritakan ini gitu, harusnya sih kamu nggak punya banyak waktu untuk ngurusin loker-loker sebulan yang lalu gitu. Iya. Karena yang kamu lakukan untuk loker-loker yang ada di depan mata tuh masih banyak yang belum dilakukan gitu. Nggak harus mengais-mengais ke belakang. Walaupun tetap boleh. Dan itu ada kemungkinan sampai aku bikin konten karena itu kisah real. Banyak teman-teman yang jangan terlalu gampang. Oh ini cocok, skip. Ini cocok tapi udah ini skip. Jangan kayak gitu. Jangan mudah terlalu gitu ya, terlalu mudah untuk melewatkan loker-loker kedaluarsa. Itu karena di dalamnya ada info-info pentingnya gitu. Oke, Fir. Oke, terus apa Ya, lagi Pak. nih yang pengen kamu diskusikan? Kemarin-kemarin saya dihubungi HR sih Pak terkait lowongan pekerjaan, katanya tertarik tidak. Terus saya bilang tertarik. Terus disuruh kirim CV untuk direview ya Pak. Tapi udah sebulan nggak ada kabar, itu harus di follow up lagi nggak Pak? Oke. Kalau ditanya di follow up atau enggak, boleh. Hari ini tuh jawabnya boleh semua. Pertanyaanmu tuh aku jawabnya boleh, boleh, boleh gitu ya. Ya balik lagi tetap proaktif kan gitu. Dokumen kamu kirim, disuruh nunggu. Tapi kan kalau nggak ada kabar, ya nanya gitu. Biasanya 2 minggu kamu nanya. Tapi udah lewat sebulan ya nggak apa-apa, tanya lagi semacam itu. Boleh banget gitu. Harus dicek. Tapi balik lagi ya, karena DM lewat LinkedIn, tetap ya, setiap orang yang nge-DM lewat LinkedIn atau yang tadi pakai semua cara tadi, kamu harus sadar, sebelum kamu rilis dokumen, pastikan dulu itu lokernya asli semua. Oke, mau lewat job portal, kayak lewat ini, kayak mau tadi loker yang 1 bulan yang lalu, orang nge-DM, pastikan itu tawaran asli, lokernya asli itu dulu. Nah, nanti kalau udah asli, baru nanti kamu bolehlah kirim, kayak gitu. Nanti kalau udah kamu kirim nggak ada kabar, kamu boleh tadi mengganggu, menanyakan. Selamat pagi Bu, gitu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Mohon informasinya Bu terkait pembicaraan kita 2 minggu yang lalu dengan adanya kesempatan atau penawaran Ibu terkait posisi tertentu di perusahaan Ibu. Apakah sudah ada update-nya? Atas update yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Dah chat gitu. Apakah aku harus nungguin? Enggak, chat aja gitu. Nothing tulus lah. Jadi habis lakuin terbaik, next, move on dulu gitu. Jangan kayak nggak ada locker yang lain. Tapi balik lagi, kadang kan ada perusahaan yang fast respon, ada yang slow respon. Itulah kenapa tadi aku pengen kamu ngebiasain direkap di satu tempat yang sama. Jangan mengandalkan yang dikirim via email, ngandalin pesan keluar. Yang dikirim lewat LinkedIn, lihat history pengiriman LinkedIn. Jangan. Ntar kalau tiba-tiba ada yang nanya gitu, kamu lupa, wih di LinkedIn nggak ada. Apa di pesan keluar oh nggak ada. Di mana? Mah bingung. Gitu. Ternyata itu panggilan kerja palsu gitu. Dengan adanya satu rekapan yang jelas, kalau ada panggilan apapun atau ini apapun, nyarinya di situ. Oh ya, aku pernah nih, ada nih. Ini dari LinkedIn baru, kamu buka LinkedIn-nya gitu. Jadi begitu, kamu punya database semuanya. Nah, ini akan mempermudah kamu kalau nanti tadi ada loker-loker yang slow respon kayak begitu. Karena beberapa orang dan aku pun juga pernah ngalamin ya kayak gitu. Kayak slow banget gitu. Begitu keterima di perusahaan A, katakanlah, set, kita menurut kita nih perusahaannya levelnya di sini. Begitu mulai penempatan, yang ini ngundang interview user, padahal perusahaannya lebih tinggi. Wah, gitu. Dari kemarin ada kayak begitu. Kak, kalau aku udah mulai kerja hari pertama, tiba-tiba perusahaan impianku ngundang aku interview user, kira-kira gimana ya? Gitu. Tuh banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Gitu. Ya, balik lagi gitu. Jadi kamu harus ngelakuin yang apa ya? Pergerakan kamu jelas, gitu kan? Terus pemetaannya juga jelas gitu. Oke? Terus apa lagi nih yang pengen kamu diskusikan yang sifatnya general? Dan terakhir Pak, di bagian sertifikat kan di CV biasanya
ada gitu Pak. Itu harus dijelasin apa yang kita pelajari atau gimana Pak? Atau nggak usah? Sertifikat yang ada di CV ya, yang ada di CV maksudnya. Iya. Ya, jadi gini, penulisan sertifikat di CV sebenarnya tuh yang ditulis di CV tuh bukan sertifikat tapi sertifikasi ya gitu. Walaupun banyak orang nulisnya tuh sertifikat gitu. Sertifikat tuh barangnya. Yang kita pengen tahu sertifikasi apa yang kamu ambil gitu. Akhirnya punya bukti sertifikat tadi gitu. Ya gitu kan kamu kalau nulis kan pengalaman pendidikan kan bukan nulis ijazah gitu. Ijazah SMA, ijazah ini kan bukan ijazah. Sama ya, sertifikasi juga gitu. Nulisnya sertifikasi bukan sertifikat. Oke. Nah, pada saat nulis sertifikasi tertentu boleh untuk beberapa, jadi gini, secara umum tuh tulis aja sertifikasi apa, periodenya kapan gitu. Nah, tapi kalau memang sertifikasi itu tuh sangat menunjang, sangat mendukung dari profesi-profesi yang kamu lamar, maka kasih penjelasan poin-poin apa aja yang kamu pelajari di sertifikasi tersebut. Ini, misalkan kamu sertifikasi ini. Misalkan Januari strip Desember 2023. Terus ada belajar ISO ini, ISO ini, ISO ini, ISO ini gitu-gitu loh, dijabarin misalkan gitu. Oh Jadi iya. jadi tahu oh ini ada sertifikasi satu sertifikasi ternyata dia banyak ya ini ya. Programnya itu semua gitu. Diprioritasin. Tapi nggak semua digituin juga nggak apa-apa. Yang utama aja, yang unggulan aja gitu. Oh iya. Oke. Oke. Ada lagi nggak yang Udah seperti Pak. Mungkin misalnya cukup Pak. cukup ya? Oke. Kalau cukup sekarang kita masuk ke sesi yang detail, oke? Wait ya. Ya.